Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Vivit Eka Pratiwi. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan penerapan teori graf dalam pewarnaan wilayah pada peta. Di sini saya akan menjelaskan pewarnaan wilayah sebagai bentuk penerapan pewarnaan graf. Sebelum memasuki pewarnaan wilayah, kita harus mengerti pewarnaan graf terlebih dahulu. Pewarnaan suatu graf adalah suatu pemberian warna pada salah satu elemen-elemennya, yaitu simpul dan sisi, sehingga elemen-elemen yang saling terhubung langsung mendapatkan warna yang berbeda. Ada 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Yang pertama, pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul pada graf adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian sehingga tidak ada 2 simpul bertetangga yang memiliki warna yang sama. Sebuah pewarnaan yang menggunakan beberapa buah warna biasanya disebut dengan end-coloring. Yang kedua, pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi pada graf adalah memberi warna pada garis sedemikian rupa sehingga setiap garis yang bertumpuan pada simpul yang sama diberi warna yang berbeda. Pewarnaan sisi dengan warna-warna, sebut saja dengan variabel, dinamakan sebagai pewarnaan sisi dan ekuivalen dengan persoalan membagi sisi dengan warna-warna tertentu. Yang ketiga, pewarnaan wilayah. Pewarnaan wilayah adalah pemberian warna pada setiap wilayah pada graf sehingga tidak ada wilayah bersebelahan yang memiliki warna yang sama. Misalnya adalah masalah pewarnaan peta. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul graf, sedangkan sisi menyatakan bahwa terdapat 2 wilayah yang berbatasan langsung, disebut juga bertetangga. Oleh karena itu, graf yang terbentuk merupakan graf planar. Salah satu aplikasi pewarnaan graf adalah mewarnai peta. Peta terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, atau negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga 2 wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda. Teori pendukung. Yang pertama, graf planar, yang kedua, graf dual, dan yang ketiga, algoritma Welch-Powell. Yang pertama, graf planar. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Setiap graf planar adalah dual dari suatu peta. Yang kedua, graf dual. Sebuah graf planar yang direpresentasikan sebagai graf bidang. Dual dari peta selalu graf planar. Dual dari peta adalah graf yang simpul-simpulnya adalah wilayah pada peta dan 2 simpul bertetangga jika wilayah yang bersesuaian saling bersisian pada peta. Yang ketiga, algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell adalah algoritma yang digunakan untuk mewarnai sebuah graf secara efisien. Algoritma ini cukup praktis untuk digunakan dalam pewarnaan simpul sebuah graf. Berikut adalah langkah-langkah algoritma Welch-Powell. Yang pertama, tentukan derajat pada tiap simpulnya. Yang kedua, urutkan simpul dengan urutan derajat menurun, yaitu dari derajat terbesar hingga derajat terkecil. Yang ketiga, berikan warna pertama C1 pada simpul pertama, yaitu derajat terbesar. Lalu, secara berurutan, berikan C1 ke setiap simpul yang tidak bersebelahan dengan simpul sebelumnya yang telah diberi C1. Dan yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga semua simpul telah diberi warna. Pewarnaan wilayah pada graf G adalah
pemberian warna pada wilayah di graf G. Sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Dengan ketentuan, yang pertama, tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai simpul graf. Yang kedua, sisi menyatakan bahwa terdapat dua wilayah yang berbatasan langsung. Prinsip mewarnai peta. Yang pertama, banyaknya warna yang harus digunakan adalah seminimum mungkin. Yang kedua, mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf. Dan yang ketiga, dua buah simpul yang berhubung oleh sisi tidak boleh diberi warna yang sama. Dan yang keempat, mewarnai peta menggunakan sebuah warna secara optimum, yang artinya warna yang baru akan digunakan apabila warna pertama tidak dapat digunakan lagi. Jadi sekarang kita masuk ke penerapan teori grafnya, yaitu pewarnaan wilayah pada kota Yogyakarta. Jadi di sini terdapat peta kota Yogyakarta. Dalam satu peta ini ada beberapa wilayah. Di sini ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, wilayah 6, wilayah 7, wilayah 8, wilayah 9, wilayah 10, wilayah 11, wilayah 12, wilayah 13, dan terakhir ada wilayah 14. Nah, kita misalkan setiap wilayah ini sebagai simpul, makanya di sini satu wilayah ini tuh diberi tanda V1 atau simpul 1. Dari peta tersebut, kita buat grafnya nih. Di sini kan ada V1, berarti di sini simpul 1, V2 simpul 2. Nah, di sini simpul 1, yang di sini simpul 2. Karena wilayah 1 dan wilayah 2 itu bertetangga, jadi di simpul 1 dan simpul 2 kita hubungkan dengan sisi. Nah, ini graf yang sudah dikeluarkan dari peta. Jadi terlihat di sini simpul 1 dan simpul 2 dihubungkan dengan sisi karena bertetangga. Begitupun simpul yang lainnya. Kalau misalnya ada simpul yang tidak ada sisinya, itu berarti dia tidak bertetangga. Seperti simpul 3 dengan simpul 7, itu dia tidak bertetangga. Selanjutnya kita menggunakan algoritma Welch-Powell. Kita tentukan dulu derajat dan simpulnya. Jadi di sini derajat terbesarnya itu adalah 6 yang dimiliki oleh simpul 3 dan simpul 6. Jadi di sini simpul 3 derajatnya 6, simpul 6 derajatnya 6, setelah itu simpul 4 derajatnya 5, simpul 5 derajatnya 5, simpul 8 derajatnya 5, simpul 12 derajatnya 5, simpul 2 derajatnya 4, simpul 7 derajatnya 4, simpul 9 derajatnya 4, simpul 10 derajatnya 4, simpul 11 derajatnya 4, simpul 13 derajatnya 4, simpul 1 derajatnya 3, dan terakhir simpul 14 derajatnya cuma 1. Setelah kita mengetahui derajat yang terbesar sampai derajat terkecil, kita bisa memberi warna. Tadi kan di langkah-langkahnya itu memberi warna pada derajat terbesar. Berarti kita beri warna dulu pada derajat terbesarnya 6. Kita ambil yang pertama simpul 3 dulu kita beri warna. Misalkan kita beri warna hijau, simpul 3. Setelah itu kita lihat nih sisi-sisi yang tidak bertetangga dengan simpul 3 atau simpul-simpul yang tidak bertetangga dengan simpul 3. Di sini misalkan kita ambil simpul 7, simpul 12, dan simpul 14. Kita warnai warna yang sama, yaitu warna hijau, karena mereka tidak terhubung langsung dengan simpul 3. Setelah itu kita lihat simpul keduanya itu simpul 6 nih, yang derajatnya sama kan, derajatnya 6, masih terbesar. Jadi kita warnai simpul 6. Misalkan kita warnai dengan warna merah. Setelah itu kita cari juga simpul-simpul yang tidak bertetangga dengan simpul 6. Misalkan simpul 1, simpul 11, dan simpul 13. Karena simpul 1, 11, dan 13 ini tidak terhubung langsung dengan simpul 6. Maka bisa kita warnai warna yang sama, yaitu warna merah. Setelah itu ada simpul 4.
simpul 4 kita warnai misalkan dengan warna kuning. Kita cari juga simpul-simpul lain yang tidak terhubung langsung dengan simpul 4, yaitu simpul 2 dan simpul 8. Kita warnai warna yang sama, yaitu warna kuning. Setelah itu kita cari simpul 5 nih. Berarti kita misalkan simpul 5 kita warnai dengan warna biru. Kita cari lagi simpul-simpul yang tidak bertetangga dengan simpul 5, yaitu simpul 10 dan simpul 9. Maka simpul 10 dan simpul 9 bisa kita warnai dengan warna yang sama, yaitu warna biru. Semua simpul sudah diwarnai dengan warnanya masing-masing ya, dan tidak ada yang warnanya sama tapi dia bertetangga. Misalnya 1 dan 2 warnanya beda, 2 dan 7 warnanya beda. Yang terhubung oleh sisi ini tidak ada warna yang sama. Nah, setelah itu, setelah kita mewarnai graf tadi, kita mewarnai simpul pada graf tadi, kita akan pindahkan ke peta tadi. Jadi di sini kan tadi simpul 1 itu mewakili wilayah 1 atau V1. Simpul 2 mewakili wilayah 2 atau V2. Jadi kita warnai peta ini. Tadi yang kita warnai warna hijau kan. Jadi kita warnai warna hijau dulu, yaitu wilayah 3, wilayah 7, dan wilayah 12 serta 14 nih. Kita warnain sebagai warna hijau. Selanjutnya warna merah tadi itu simpul 6, 1, 11, dan 13. Berarti kita warnai juga wilayah 6, wilayah 1, wilayah 11, dan wilayah 13. Selanjutnya kita warnai warna kuning, yaitu simpul 4, 2, dan 8. Jadi di sini kita warnain wilayah 2, 4, dan 8. Selanjutnya yang terakhir kita beri warna biru pada simpul 5, 9, dan 10. Maka di petanya pada wilayah 5, wilayah 9, dan wilayah 10 juga kita beri warna biru. Nah, jadi hasilnya dari awal peta tadi seperti ini, kita dapat warnai menjadi seperti ini. Dengan menggunakan algoritma Welch-Powell, kita mendapatkan 4 warna, yaitu warna merah, warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Dan terlihat di sini masing-masing wilayah yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama.